Umat Islam pasti sudah kenal dengan wudhu. Wudhu adalah syarat supaya kita bisa melaksanakan sholat. Artinya tidak sah sholatnya kalau umat Islam tidak melakukan wudhu. Dalam praktinya kita akan ketemu dengan berbagai macam cara. Nah, pada video ini akan menghimpun berbagai pandangan ulama terkait praktik wudhu. Supaya kita tidak gampangan menyalahkan yang tidak sama dengan kita. Niat. Dalam hal ini para ulama Amsyar berbeda pendapat mengenai niat itu termasuk syarat sah wudhu atau tidak, setelah mereka menentukan bahwa niat adalah syarat untuk melakukan ibadah. Madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Daud berpendapat bahwa niat itu adalah syarat. Lain halnya dengan madhab Abu Hanifah dan Sauri. Mereka berpendapat bahwa niat itu tidak termasuk syarat. Sebab perselisihan mereka berpangkal dari ketidakjelasan keberadaan wudhu sebagai ibadah mahdoh yang hanya bermaksud untuk takorub kepada Allah, seperti sholat dan lainnya, dan wudhu sebagai ibadah yang keberadaannya dapat dirasionalkan, seperti menghilangkan najis yang berfungsi sebagai kebersihan. Para ulama sepakat bahwa ibadah mahdoh itu harus disertai dengan niat. Sedang ibadah yang goiru mahdoh itu tidak perlu niat. Dalam hal ini wudhu berada di antara kedua ibadah tersebut. Oleh sebab itu, terjadilah perbedaan pendapat, karena wudhu dapat dikategorikan mengandung aspek ibadah mahdoh dan kebersihan juga. Mencuci tangan. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudhu. Sebagian mereka berpendapat hal itu mutlak sebagai sunnah wudhu. Walaupun orang wudhu itu yakin bahwa tangannya telah suci. Inilah pendapat populer dari madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mencuci tangan dianjurkan atau mustahab bagi orang yang ragu kesucian tangannya. Pendapat terakhir juga diriwayatkan dari Malik. Pendapat lain mengatakan bahwa mencuci tangan itu wajib bagi orang yang bangun tidur. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Dawud dan para pengikutnya. Sebagian ulama membedakan antara tidur malam dengan tidur siang. Menurut mereka mencuci tangan itu wajib bagi orang bangun tidur malam dan tidak wajib bagi yang bangun tidur siang. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa hukum mencuci tangan itu ada 4 pendapat, sunnah secara mutlak, sunnah bagi orang yang ragu, wajib bagi orang yang bangun tidur malam bukan tidur siang. Silang pendapat mereka karena perbedaan mereka dalam memahami hadis sahih riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam air, karena ia tidak tahu di mana tangannya bersarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain dikatakan, hendaklah ia mencucikan 3 kali. Ulama yang tidak melihat adanya pertentangan antara tambahan argumentasi dalam hadis dan maksud dalam ayat wudhu memahami lafal tersebut sebagai perintah yang wajib dilakukan, dan membasuh tangan itu dijadikan sebagai salah satu rukun wudhu. Berkumur-kumur dan menyerap air. Para ulama berbeda pendapat tentang matmadoh yaitu berkumur-kumur dan istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung dalam wudhu menjadi 3 pendapat. Pertama, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berkumur-kumur dan menyerap air ke dalam hidung itu termasuk sunnah wudhu. Menurut Ibnu Abi Layla dan beberapa sahabat Abu Dawud, keduanya itu termasuk fardu wudhu. Sedang Abu Saur, Abu Ubaidah, dan beberapa dari ulama Zohiri, istinsak itu wajib dan matmadoh itu sunnah. Wajah yang dibasuh. Semua ulama sepakat bahwa membasuh muka itu salah satu dari fardu wudhu berdasar kepada Al-Quran. Kemudian tentang batas wajah yang dibasuh ada 3 pendapat. Pertama, membasuh putih-putih yang terdapat di antara godek dan telingan. Pendapat kedua, membasuh jenggot yang panjang dan pendapat ketiga, menyela-nyelai jenggot. Basuhan tangan. Para ulama sepakat bahwa membasuh tangan sampai kedua sikut merupakan salah satu fardu wudhu berdasarkan kepada firman, wa aidiyakum ilal marafiq. Para ulama berselisih pendapat dalam hal sikut, termasuk bagian dari tangan atau tidak. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa sikut itu termasuk bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Sedangkan sebagian ulama Zohiri dan sebagian pengikut terakhir Imam Mamlik serta Imam Tobari tidak mewajibkan membasuh sikut. Kepala yang diusap. Para ulama telah sepakat bahwa mengusap kepala adalah fardu wudhu. Namun, mereka berselisih dari kadar bagian kepala yang diusap. Imam Malik berpendapat bahwa sesungguhnya wajib disusap adalah seluruh kepala. Imam Syafi'i, sebagian sahabat Imam Malik,
dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dibasuh adalah sebagian kepala. Mengusap kedua telinga. Para ulama berbeda pendapat mengenai mengusap kedua telinga. Apakah itu sunnah atau fardu dan apakah air yang digunakan untuk mengusap itu harus air baru atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah fardu dan harus memakai air baru. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah para murid Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya bahwa mengusap kedua telinga adalah wajib dengan menggunakan air yang digunakan mengusap kepala. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kedua telinga adalah sunnah dan mengusapnya dengan menggunakan air baru. Membasuh kedua kaki. Ulama sepakat bahwa kedua kaki adalah anggota wudu, tapi mereka berselisih tentang cara membersihkannya. Maksudnya yaitu jumhur mengatakan caranya dengan mencuci adapun sebagian ulama mengatakan dengan cara dibasuh. Para ulama berbeda pendapat tentang urutan perbuatan yang harus dilakukan dalam wudhu sesuai dengan urutan dalam ayat. Segolongan ulama mutaakhirin, pengikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sauri, dan Daud berpendapat bahwa tertib perbuatan itu berkonotasi sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Ubaid tertib perbuatan itu berkonotasi wajib. Demikian penjelasan singkat terkait pandangan-pandangan ulama terkait tentang wudhu. Semoga jadi tambahan wawasan. Dengan luasnya pandangan-pandangan ulama tentang fikih semoga muncul sifat tasamuh, dan ketika praktiknya nanti pasti di antara kita terdapat perbedaan.